Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Beberapa kasus bahkan masih jauh dari selesai. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Bandung. Sejak Oktober tahun 2021, tersangka melarikan diri dan belum berhasil ditangkap pihak kepolisian. Kasus kekerasan seksual terjadi lagi di Kota Bandung. Kali ini terjadi di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler. Yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Sementara pelaku adalah tetangga korban dan istrinya masih memiliki ikatan saudara dengan korban. Selain memiliki istri, pelaku juga memiliki anak angkat perempuan yang usianya setahun lebih muda dari korban dan merupakan sahabat dekat korban. Sehingga korban sering bermain di rumah pelaku. Kedekatan itu membuat orang tua korban sama sekali tidak curiga pada pelaku. Sampai akhirnya kekerasan seksual terjadi. Gerak-geriknya anak saya gitu. Kok dia nggak biasanya gitu. Biasanya kan kalau dipanggil belajar langsung nyamperin. Ini enggak, dia tuh kayak ngerasain kayak kesakitan gitu. Nah, tiba-tiba dia tuh pengen ganti baju. Nah, pas saya nggak curiga apa-apa. Nah, dia ganti baju, pas dia ganti baju pakai celana, saya ketahuan ada bercak darah. Peristiwa itu terjadi di bulan Oktober 2021. Ketika ditanyakan langsung pada pelaku, dia mengaku bahwa perlakuannya hanya sebatas memeluk dan mencium saja dan tidak melakukan kekerasan seksual. Keluarga pun melapor ke kepolisian dan melakukan visum. Namun keesokan harinya, pelaku melarikan diri dan tidak lama kemudian istri dan anak pelaku pun ikut menghilang. Berdasarkan penelusuran orang tua korban, masih ada 5 anak lain di sekitarnya yang menjadi korban. Namun mereka tidak melapor ke polisi. Korban yang merupakan anak tunggal saat ini mendapat pendampingan dari psikolog. Korban sudah bisa bersekolah namun masih mengalami trauma setiap kali melihat rumah pelaku. Hingga kini, keluarga korban pun tidak tenang karena sejak Oktober 2021 pelaku masih bebas dan belum ditangkap untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari kepolisian katanya ya sampai saat ini belum ada titik terangnya. Terus kan dari kepolisian minta ya saling bantu aja, katanya cari informasi. Ya, kemarin saya juga udah ada informasi, dia katanya ada di Bandung. Nah, saya udah laporan ke kantor polisi, tapi nggak tahu, belum ada kabar lagi dari kantor polisi sampai saat ini. Pihak Polrestabes Kota Bandung menyatakan pencarian terhadap tersangka terus dilakukan. Tersangka telah masuk dalam daftar pencarian orang sejak akhir Desember 2021. Sementara proses pemulihan trauma korban juga terus dilakukan, bekerja sama dengan UPT P2 TP2A Kota Bandung dan Dinas Sosial. Sampai kita melakukan terakhir pencarian di Garut juga tidak ada. Dengan adanya keterangan RT RW, kita sudah tetapkan bahwa si terlapor ini menjadi tersangka dan menjadi DPO sekarang. Kita telah melakukan pendampingan dari P2 TP2. Di sana ada psikolog dan juga konselor yang menangani pemulihan anak-anak korban-korban dari pelecehan seksual. Kemudian juga ada dari Dinas Sosial juga yang meneliti bagaimana kebiasaan anak setelah terjadinya pelecehan tersebut. Aktivis perlindungan anak Andri Muhammad menyatakan polisi kurang responsif dalam menyelesaikan kasus ini. Padahal kasus kekerasan seksual di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, tengah menjadi perhatian publik karena terdapat banyak kasus. Ini bisa terjadi ya kelalaian dan tidak cukup responsif ya, tidak segera untuk melakukan tindakan kan gitu kan. Kalau sudah terbukti 2 alat bukti itu ya kenapa tidak kan gitu kan. Polisi dengan sudah cukup kan itu untuk melakukan penangkapan kan itu kan, untuk dikhawatirkan melarikan diri kan itu. Andri juga berharap pemerintah kota dan pemerintah provinsi harus memberikan perhatian penuh agar tidak terjadi kasus serupa di masa yang akan datang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.